Di literatur kitab-kitab ulama klasik disitu disebutkan bahwasanya mendatangi penguasa yang zalim itu hukumnya haram dengan catatan apabila ridho pada kezalimannya. Ridho pada kezalimannya. Kemudian setelah itu jika dia tidak ridho pada kezalimannya tapi darurat harus mendatangi, maka hukumnya tidak haram. Atau mendatangi dengan tujuan untuk memberikan nasihat. Tujuan untuk memberikan nasihat, maka ini juga hukumnya tidak diharamkan. Kenapa? Karena tujuannya itu baik, karena untuk memberikan nasihat. Apabila kesananya itu tujuannya apa? Biar dapat duit. Ini mau mengajukan proposal. Karena caranya dapat duit kan itu mengajukan proposal dan lain sebagainya. Padahal itu yang didatangi adalah yang zalim, maka hilang 2/3 agamanya dia. Itu kalau orang tuh merendah pada orang yang kaya karena kekayaannya atau pengen duitnya sampai merendah-rendah karena duitnya loh ya, bukan karena kesolehannya ya. Maka hilang 2/3 agamanya. Gimana kalau orang kaya yang zalim? Jadi intinya ya, itu ulama memperhatikan bab ini sehingga dimasukkan di dalam kitab-kitab mereka. Intinya ulama itu macam-macam. Ulama itu macam-macam. Dan memang Allah Ta'ala tidak menjadikan masyarab daripada keilmuan, yang mana keilmuan itu warisan Nabi Muhammad SAW, itu hanya pada satu bentuk. Tidak, tapi ada banyak bentuk pewaris ilmu Nabi Muhammad SAW dengan segala macam peran yang ditampilkan oleh para pewaris Nabi tersebut. Contoh gini ya. Ini jadi kalau kita memahami ilmu ini, kita lihat perbedaannya para ulama, kita bisa ngerti. Kita bisa semakin memahami. Jadi kita kok ulama kok beda-beda, yang ini bilang begini, yang ini bilang begitu. Jadi begini. Ada ulama dari ilmu warisan Nabi SAW. Jadi kita berbeda dari ilmu warisannya Rasulullah SAW itu kan ilmu yang dijaga. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yang membawa ilmu ini dari setiap generasi itu ada orang-orang adil di antara mereka. Ilmu warisan Nabi SAW. Nah, mereka ini, makanya pewaris Nabi SAW dengan pembawa ilmu ini, mereka enggak mungkin hanya punya satu warna, hanya punya satu karakter. Ketika Nabi SAW menyampaikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di, kamu ikuti berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang al-mahdiin, yang mereka mendapatkan petunjuk sepeninggalku nanti. Khulafa'ur rasyidin ada riwayat yang mengatakan 4, bahkan ada juga yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan kelima itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kelima itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini Khulafa'ur rasyidin ini semuanya karakternya beda-beda. Semuanya karakternya beda-beda. Semuanya. Ada di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang terkenal dengan kelembutannya. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau dalam urusan syariat tegas. Bahkan ada momen Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih tegas dibandingkan Sayyidina Umar. Yang selama ini kita pahami ketegasannya. Contoh ketika memerangi orang yang enggak membayar zakat. Jadi dulu ada muncul aliran sesat memisahkan zakat dan sholat. Setelah Nabi meninggal, zakat itu udah enggak wajib, sholat tetap wajib. Itu sampai Nabi mengatakan kalau dulu mereka ngasih ke Nabi itu cuma tali kekang unta, kok sekarang enggak mau ngasih untuk zakat mereka, maka saya akan perangi mereka. Itu sampai Sayyidina Umar kaget. Kenapa? Karena yang mau diperangi ini orang yang sholat. Mereka masih sholat. Mereka masih meyakini Tuhannya Allah, Nabi Muhammad. Cuma mereka enggak mau membayar zakat. Tapi ketika itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata ketegasan beliau. Tapi rata-rata beliau itu ada orang yang sangat
Orang yang sangat lembut. Itu pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ketika beliau itu perhatiannya dengan orang yang pengemis dan sebagainya itu sampai Sayyidina Umar mengatakan ata'abta man ba'daka ya Abu Bakar, saking idealnya kamu ini menyusahkan generasi penerusmu untuk niru kebaikan kamu. Untuk niru kebaikan kamu ketika itu. Karena kelembutannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan karena perhatiannya. Setelah Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, muncul Sayyidina Umar bin Khattab dengan segala ketegasannya. Sayyidina Umar itu tegasnya luar biasa. Itu lihat ada orang jalan dikawal-kawal. Ini ada, enggak usah pakai kawal-kawal. Nanti yang dikawal sombong, yang mengawal jadi terhina, enggak usah pakai dikawal-kawal. Itu gitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda dilihat pagi di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, dipecut suruh pergi. Enggak kerja berarti ini. Itu Sayyidina Umar bin Khattab begitu. Enggak kerja, ini nganggur berarti ini. Sayyidina Umar bin Khattab itu. Maka di tangan beliau itu Islam itu mengalami futuhat, pembukaan wilayah itu sangat baik. Bahkan Baitul Maqdis pertama kali itu dikuasai oleh kaum muslimin ketika kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Muncul Sayyidina Utsman dengan karakter yang juga berbeda. Muncul lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan karakter yang juga berbeda lah. Semuanya Sayyidina Utsman terkenal dengan kedermawanannya. Sayyidina Ali terkenal dengan kecerdasan. Semuanya ini berbeda-beda, tapi mereka semuanya adalah mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama pun tuh juga berbeda-beda. Saya kadang sering mikir, memang kayak formasi sepak bola. Untuk formasi sepak bola, tim sepak bola, ada yang ahli sepak bola ini. Jadi itu kalau semuanya kiper, bisa menang enggak? Enggak kebobolan, tapi juga enggak menang. Semuanya striker, kebobolan. Makanya ada yang bagian di depan, ada juga bagian jaga gawang, ada yang begitu. Sama ulama memang ada yang dia itu selalu berinovasi dalam dakwahnya. Selalu berinovasi dalam dakwahnya. Dia masuk ke semua lini. Ya wajar, ya silahkan. Selama dia tidak melanggar koridor-koridor syariat ataupun adab-adab syariat, maka itu baik-baik saja. Itu juga insya Allah manfaat untuk kaum muslimin. Ada mungkin yang di tengah, tapi mesti kadang-kadang ya kondisional, kadang-kadang yang maju juga. Ada yang jaga gawang, dia tuh sangat ketat. Itu sangat ketat. Ya jaga gawang ini juga penting. Kenapa? Karena dia ini yang menjaga kultur tradisi daripada turoth, kitab-kitab warisan para ulama. Di situ ada ilmunya para nabi. Ada yang dia ketat, dia hampir tidak mau bersinggungan dengan yang berbau seperti pemerintah, dia nggak mau. Dia nggak memberontak, nggak mencaci, nggak menghina siapa yang memimpin, malah mendoakan dengan kebaikan. Cuma untuk misalkan ngopi di kantor bupati tidak mau dia. Dia lebih senang fokus ngajar. Dia tidak mau. Misalkan dia suruh mimpin, misalkan istighosah di tempat jabat itu, dia tidak mau. Dia lebih senang di kampung-kampung, kumpul sama masyarakat. Ada yang begitu, tidak ada masalah. Ada juga yang begitu, biarkan bagiannya yang tadi, yang striker tadi itu tadi. Yang bagian penyerang itu bagiannya ada bagian sendiri. Ada yang bagiannya dia itu ada di posnya, sehingga dia hampir tidak melangkah kecuali semua langkahnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab. Ada yang seperti itu. Maka semuanya ini dengan perannya masing-masing itu semuanya punya satu misi yang sama, menjaga ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang nggak paham itu penonton yang nggak bijaksana. Itu kok maju terus, disalahkan penyerangnya maju terus. Kipernya itu ngapain cuma di situ berdiri, nggak ngapa-ngapain. Lebih baik dia ikut maju. Nah, ini penonton yang tidak bijak. Karena maka
kita menghadapi ulama dengan segala macam dinamikanya, kita harus bijaksana. Harus bijaksana. Memang ada nanti ulama yang dia memegang jabatan penting di dalam pemerintahan. Ada memang misi dia seperti itu. Ada ulama yang nggak mau. Tadi dia betul-betul menjaga masing-masing berjalan dengan perannya untuk menjaga ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak usah komen. Jadi kita tidak usah buku ada misalkan ada ulama kok dekat dengan pemerintah, kita tidak usah ikutan mencaci. Mungkin dia termasuk tadi niatnya adalah untuk memberikan nasihat. Ada ulama sikapnya kayak yang ada di kitab Bidatul Hidayah, di kitab Ihya, yang dia itu mewanti-wanti agar ulama tidak dekat dengan penguasa. Saya juga nggak perlu kita kritik, kenapa? Dia penjaga gawangnya kok. Dia memang menjaga sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab, dia berprinsip seperti itu. Jadi kita nggak usah bingung dengan perbedaan para ulama, tinggal kita ikuti guru-guru kita. Yang kita yakini dia akan petunjuknya, nasihat akan mendatangkan keselamatan untuk kita, itu di mana kita tinggal ngikuti guru kita. Nggak usah ngeritik gurunya orang lain.